Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, ini tadi ceritanya saya coba mau ngesut di pabrik pengolahan sawit yang ada di Rimbo Ilir ya. Tapi saya dicegah sama Pak Security-nya gitu. Jadi ya terpaksa ini hanya bisa di luar aja, dan ini ngintip dari balik semak-semak gitu. Ya karena saya tertarik, satu ya pengen menggambarkan aja sih. Jadi di Rimbo Ilir itu di ekstransmigrasi ini nih, bedol desa Waduk Gajah Mungkur Wonogiri yang ada di Kabupaten Tebo gitu ya. Kedua ya, ini kan memang kebetulan lagi gonjang-ganjing harga sawit yang ambrol bikin petani menjerit gitu ya. Oke, tapi ya sudah, kita lihat aja videonya. Ini suasana di halaman pabriknya begitu, dan saya tertarik untuk ngobrolin ini. Kebetulan saya sedang bersama seorang petani sekaligus juga bisa dibilang tengkulak guys, Mas. Tengkulak kecil-kecilan. Tengkulak kecil-kecilan. Oke, namanya Mas Subroto, betul? Iya. Oke. Oke. Ini ya kita cerita-cerita Mas ini tentang sawit yang lagi gonjang-ganjing ini, Mas. Oke, ya. Jadi sebelum ikutan ini jadi pembeli gitu ya, udah nanam sendiri ya? Sudah nanam sendiri. Udah nanam sendiri. Oke, ada berapa banyak, Mas? Ya, sekitar 2 hektar lah. 2 hektar ya. Tapi keluarga banyak ya? Keluarga banyak. Keluarga banyak. Jadi ngambilin punya sendiri sama punya tambah keluarga. dengan keluarga. Oke. Kemudian tambah dengan tetangga-tetangga. Oke. Nah, sebelum ke harga yang sekarang nih. Yang kemarin tuh yang pas heboh kemarin, Mas. Itu sampai kena berapa itu? Waduh, agak dalam juga itu, Mas. Tapi isin aku bilang. Enggak, karena kan gini, Mas. Iya. Ada tuh yang salah satu komentar di kemarin kan saya sempat post nih gambar di komunitas gitu. Ada salah satu komentarnya, wah kalau dalam hal kayak gini nih yang rugi pasti petani, kalau tengkulak sama bos-bos itu pasti nggak mungkin rugi. Ternyata nggak juga ya? Wah, enggak juga. Kami ini juga punya resiko. Kalau harga turun tuh resiko tengkulak malah lebih besar ya dari petani. Petani tidak membayar. Ya, soalnya kemarin saya dengar juga ada yang di unit 2 itu kena 300 gitu. Terutama ram-ram loading itu ya pasti itu. Karena gini ya, kemarin ceritanya gimana sih, Mas? Hari ini pembelian pagi, misalnya waktu itu harga 2.710. Udah beli petani nih. Ya, udah dibeli, buah menumpuk karena sebagian pabrik ada 1-2 pabrik yang tutup sehingga. Nggak, terus pengumumannya kapan sih waktu itu? Ya malamnya lah, Mas. Malam ya? Malam. Jadi ini barang udah dibeli numpuk, hari ini sampai sore. Sampai sore ya. Tiba-tiba nanti malam dapat keterangan turun. Jadi dan pabrik tidak main-main harga turun 1.300. Oke, itu pabrik langsung turun harga ya? Ya bukan dari DO. Jadi kita urusannya dengan DO, bukan dari pabrik. Oh iya. Di pabrik ke DO ke kami petengkulak kan. Oke. Jadi kalau gambarannya kalau beli tahu berapa kena nih? Atau berapa banyak sih yang kemarin Mas Broto beli? Iya, banyak juga lah. Antara berapa ton? Waktu itu kebetulan dapat 50-an ton. What? 50-an ton terjual baru sekitar 20 ton. Yang waktu belum keturunan harga itu 20 ton. Yang 30 ton inilah yang keturunan harga 1.300, kemudian besoknya turun lagi 400 rupiah. Wow. Agak dalam. Ya itu teman-teman, jadi enggak dibilang toke enggak mesti rugi, enggak juga ya. Oke gitu teman-teman ya. Ini jadi saya langsung sama tokenya ini. Oke, nah itu kan udah gak lama ya kemarin ya. Jadi sebelum lebaran. Ya sebelum lebaran. Nah ini udah hampir 3 bulan. Ternyata cuma kemarin naik dikit aja ya. Naiknya sedikit. Ini turun lagi dan agak ngecut juga turunnya. Ya ini ceritanya kenapa sih, Mas, kok simpang siur? Ada yang bilang karena nggak bisa ekspor lagi, ada yang bilang transportnya nggak bisa. Gimana sih kalau yang Mas Broto denger nih? Kalau tahu pastinya kita nggak tahu lah seperti apa sebenarnya. Kita ini taunya di lapangan. Oke, tapi yang jelas di pabrik itu kabarnya memang tangki-tangki penampungannya penuh gitu ya. Kalau yang diinformasikan ke Tengkulak itu penampungannya penuh sehingga dibatasi. Oke, ya betul nih. Teman-teman yang di pabrik ini di Rimbo Ilir ini tadi itu blok apa tuh, Mas? Blok D. Blok D ya.
itu hari ini tadi dibatasi 600 ton kalau nggak salah. Kemarin 400 ton. Ini tapi kabarnya mau naik nih nanti malam nih Harganya? Heeh. Saya malah nggak tahu pasti. Mudah-mudahan naik lah, kasihan petani. Iya betul. Kasihan petani. Oke, jadi harga terakhir berapa nih Mas ke petani? Terakhir saya beli kemarin harga 800. Kan putarannya 2 minggu sekali itu. Hari berganti hari sampai kalaupun saya terpaksa membeli sebenarnya harga normalnya 540, tapi kan karena kami punya kekhawatiran harga turun lagi, maka kami antisipasilah harga menjadi Rp400 pembeli. Oke. Angka 400. Nah, ini coba bayangin teman-teman. Kalau anggaplah kita punya 2 hektar Mas, 2 hektar itu Pak sekali panen berapa sih kira-kira? Normalnya mestinya kan ya paling enggak 2 ton. 2 ton. Oke. Kalau 2 ton berarti kalau kali 500 400 ya? Ya 400 ya 800.000. 1.600.000. Berapa Mas? 4 kali 2. 4 kali 800.000. 800.000. 2 ton 800.000. Sementara 2 ton itu ongkos panen. Ini manennya itu 1 tonnya kan 250. 250 kali 2 berarti 500. Tinggal maka kami 300.000. Aduh. Ya bisa dibayangin teman-teman ya. Iya. Jadi kebanyakan yang manen ya. Banyak yang manen. Ya kalau kita masih sehat kita bisa panen masih, sendiri. ya. Kalau udah yang Udah sepuh-sepuh tua, ya. nggak Ya, bisa mungkin. sanggup ya, karena itu manen ini nggak sembarangan ya, berat dan beresiko ya. Apalagi udah tinggi-tinggi. Iyalah. Aduh, sementara harga pupuk tidak terjangkau lagi. Iya. Bayangkan untuk 2 ton sawit sekarang untuk beli pupuk Yaramila tidak dapat 1 karung. 2 ton sawit tidak dapat 1 Yaramila. ya, 2 ton cuma 800.000. Yaramila 1.200.000. Aduh. 2 ton tidak dapat 1 karung pupuk. Oke, ya ini jadi petani sawit lagi benar-benar menjerit lah ya ini Kasian. ya. Sangat kasihan. Bingung sih. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Nggak tahu sih siapa yang salah nanti kalau Ya. kita nyalah-nyalahin. Ya. Emangnya kita siapa? Kita pengamat juga bukan ya. Berani kita nyalah-nyalahkan. Oke, tapi yang jelas ya ini bisa diambil pelajaran lah. Ya barangkali kalau dari sisi petani gimana nih Mas pelajarannya? Pelajarannya ya Ya, kayaknya. karena kan gini Mas, ada yang kadang-kadang tuh wah ini misalnya karet murah tumbangin, ganti sawit-sawit murah apa harus tumbangin juga? Pelajarannya kayaknya dengan legitnya harga kita kayaknya enggak boleh lah terlalu bergembira, ugal-ugalan lah. Ya kemarin kan Belajar dari sempat tinggi pengalaman ya. dengan harga 3.000 kemarin tuh seolah-olah benar-benar Terus pada beli mobil gitu. semuanya bisa terjangkau. Ternyata keadaan seperti Terus ngambil bank ya kondel ya. Tahu. itu yang Ya, ngeri ya. Ini kalau sempat ngandalin misalnya hasil sawit untuk angsuran yang tinggi enggak bisa lagi, enggak bisa. Lepok-lepok tenan ini. benar-benar tidak mampu lagi kalau dengan harga seperti itu. Aduh. Ya, kita harapannya sih tetap ini ya, nanti nggak lama lagi lah ya, sedikit-sedikit naik. Kalau idealnya berapa sih Mas harganya untuk petani biar petani itu kira-kira ya makmur lah kayak gitu? Ya minimal ya misalnya berapa Mas ya? Ukurannya kayaknya walau petani sebenarnya pupuk Mas. Iya. Iya kan? Tergantung harga pupuk juga ya. Tapi masa ya 1 ton sawit hanya dapat 1 karung pupuk, rasanya juga nggak adil lah ya, begitu ya. Harapannya Sementara kan sekali pupuk tuh sekitar 3 atau 4 bulan sekali ya. 6 bulan, idealnya, kalau 6 bulan ya. rata-rata 6 bulan, bagi yang mampu ya 3 bulan sekali. Nah, itu dia. Kalau 6 bulan sekali lah. ya, jadi bisa dibayangkan. Baik, bisa dibayangkan lah. Gimana tuh dengan harga seperti itu, pupuk kayak gitu. Jadi- Jangankan untuk pupuk makan saja susah nih. kalau misalnya nih Mas, Iya. ya anggaplah video ini didengar sama pihak-pihak yang berwenang. Nah, apa yang ingin disampaikan sebagai petani sekaligus tengkulak nih Mas? Ya, kalau saya sebagai petani ya gimana ya? Ya kasihlah kami ini harga yang Wajar lah. wajar saja lah, jangan terlalu Ya, di atas 1.000 lah kali ya. minimal ya dapat loh beli pupuk, kemudian sisanya untuk Makan lah ya. makan dulu baru pupuk lah. Iya, Makan iya. dulu baru pupuk. Kalau untuk motor dan sebagainya enggak usah lah. Oke. Kalau ini lah parah ini. Kalau sebagai tengkulak ya kami ini punya keluhan juga lah. Di petani ini kan dikira dengan harga seperti ini seolah-olah tengkulak yang main, memainkan harga. Ya. Kondisi kalau seperti ini berlanjut seperti ini, untungnya kok ya bareng-bareng begitu ya. Semuanya merasakan, jadi mungkin bisa ditepis dengan itulah.
Ini kan petani, ada sebagian petani yang menganggap bahwa tengkulak yang bermain harga dengan kondisi. Nah, seperti itu dia. Iya. Jadi sasaran. Iya. Ya, jadi mungkin harapannya ya sama pihak yang berwenang barangkali ya Pak Menteri yang atau Pak Presiden lah kalau Pak perlu Presiden, punya iya. punya Pak Presidennya. Kemarin gara-gara Pak Presiden juga tuh. Nah. Ya sih, memang jadi gini, kalau obrolan di tetangga-tetangga, di teman-teman, ya entah salah entah betul ya, namanya juga obrolan orang desa ya kan. Orang awam. Ya, jadi kemarin karena di stop ekspornya, karena kemarin sebelum di stop kan ugal-ugalan nih, pada dibuang keluar semua sampai harga minyak Kebutuhan di mahal. dalam negeri tidak Nah, akhirnya di stop lah demi rakyat ya kan. Nah, tapi kemarin kan udah diperingatkan tuh sama para ahli-ahli itu. Wah, bahaya ini, karena kan ya namanya ekspor impor barangkali kan ada kontrak ya. Ada, iyalah. Kalau kita bayangin yang dalam negeri aja, misalnya katanya sih kita nyuplai sayuran aja di supermarket itu harus kontrak dulu nih, harus bisa nyetok dalam sekian waktu, sekian lama. Ada jaminan lah Ya, gitu ya. kayak gitu. Ini tahu-tahu diputus, dan itu internasional lagi ya kan. Jadi barangkali udah putus katanya diisi sama Malaysia gitu ya. Bisa jadi ya. Dan kita mau balikan lagi nih apa ya? Enggak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Jadi kemungkinan pertama itu, jadi memang ya karena efek kebijakan larangan ekspor. Sekarang ekspor susah lagi. Tapi ada juga yang curiga gini, Mas. Jangan-jangan karena kemarin digituin sama pemerintah, ini yang pemain-pemain besar itu sakit hati gitu kan. Akhirnya sebenarnya bisa ekspor tapi pura-pura nggak bisa gitu. Sengaja biar kalau petani kayak gini kan pada nyalahin pemerintah kan gitu. Kalau itu nggak tahu, taunya rakyat nih ya pemerintah lah kan. Kalau yang kayak gitu ini nggak ada sebagian yang pandai membaca sampai ke sana. Sebagian besar taunya pemerintah yang salah. Oke. Tapi yang jelas serius teman-teman. Kalau mungkin teman-teman yang di Jawa yang bukan daerah sawit ya mungkin nggak begitu Tapi pupuk yang petani pupuk tak merasakan hal yang sama. Oh ya, kalau pupuk ya. Cuma masalahnya gini loh. Kalau di sini mungkin saya bisa gambarkan ke teman-teman yang khususnya di Jawa yang nggak ada sawit gitu. Setahu saya nggak ada sih. Tapi entah kalau daerah tertentu ada. Ya kalau di sini yang betul-betul hanya punya kebun sawit, ngandalkan itu ya betul-betul bingung. Tak bisa Mas. Iya. Pokoknya susah kita membayangkan betapa. Kecuali, tapi ya ini mungkin pelajaran juga. Artinya kita jangan ngandalin satu sawit saja ya. Mungkin ya perlu usaha yang lain lah ya. Karena kalau sawit sebenarnya kan bisa sambil yang lain gitu, kerjaan yang lain gitu. Tapi memang di sini tuh ya rata-rata kalau fokus ke ini kemarin sih ya itu aja yang diandalin gitu. Tapi kalau Rimbo sekarang udah mulai lah ya. Udah mulai Buka usaha yang lain. Oke, teman-teman, ya itu obrolan ringan kita tentang harga sawit yang lagi gonjang-ganjing dan bikin petani menjerit. Petani dan tengkulak juga menjerit. Dan tengkulak itu. Keturunan harga terus. Iya, tengkulaknya nggak terima. Oke, Mas Broto, terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti berangsur-angsur membaik. Mudah-mudahan. Karena kalau nggak membaik itu yang kena efeknya nggak cuma tengkulak sama petaninya saja. Yang jualan bakso juga terpengaruh ini masalahnya. Iya. Jadi sepi nih warungku. Tambah nggak laku lagi nanti tukang bakso nanti kemarin udah disentil jangan dapat mantu bakso. Wah, itu pula ya. Waduh, udah kena efek sawit murah, dipojokin lagi. Oke, canda ini canda. Iya. Oke, ya jelas itu obrolan kami sebagai orang awam ya, orang desa Kluthuk yang lagi terdampak harga sawit yang gonjang-ganjing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.